Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kelompok kami di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kami akan menjelaskan tentang final project kami yang bertemakan bimbingan belajar berbasis website yang kami namakan Intergeo. Next. Kelompok kami diberi nama kosanatas.co yang beranggotakan Ma'ruf Aziz Muzani 17120261, Linda Lestari 17120220, Muhammad Iqbal Abdullah Sukri 17120255, Ilham Nur Hafiz 17120262. Next. Dari konsep awal perencanaan pembentukan dari website kami adalah dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas program pembelajaran, perlu dilandasi dengan pandangan sistematik terhadap kegiatan belajar mengajar, yang juga harus didukung dengan upaya pendayagunaan sumber belajar, diantaranya adalah bimbingan belajar. Pengembangan bimbel berbasis website yang menjelaskan mengenai suatu sistem bimbingan belajar bagi siswa melalui internet yang diasuh oleh para tutor atau guru yang berkompeten di bidangnya untuk membantu siswa menyiapkan diri menghadapi ujian nasional. Pada sistem ini, siswa dapat melakukan pendaftaran secara online, memilih paket bimbingan, dan melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk perancangan lebih jelas lagi, akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mbak Linda. Silakan Mbak Linda. Kemudian, identifikasi masalah. Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasikan siswa yang memerlukan bimbingan. Ada kalanya siswa datang langsung ke tempat bimbel untuk melakukan pendaftaran, pembayaran, konsultasi mengenai bimbel seperti apa yang cocok dengannya. Namun ada kalanya pula siswa enggan untuk mendatangi kantor pembimbingnya karena beberapa alasan. Maka diperlukan suatu upaya lebih dari bimbel untuk dapat memberikan kemudahan kepada siswa agar dapat melakukan hal tersebut tanpa harus mendatangi tempat bimbel. Kemudian selanjutnya ada perancangan. Yang pertama ada UI structure. Mulai menu utama ada dashboard, layanan kami, kontak kami, dan login. Di login ada daftar dan form daftar. Kemudian setelah login ada menu siswa, kemudian ada dashboard, profil siswa, yang nantinya ada olah data siswa, kemudian ada pilih bimbingan, setelah itu ada olah data bimbingan, terus ada pembayaran, dan cek bimbingan. Kemudian akan diteruskan oleh Mas Ilham. Selanjutnya ada user flow. Untuk pertamanya, si user atau siswa akan memasuki situsnya, yaitu dan akan diarahkan kepada halaman utama. Kemudian dalam halaman itu ada beberapa menu pilihan, yaitu ada home, layanan kami, masuk, dan kontak kami. Nah, untuk layanan kami dan kontak kami ini berisi tentang informasi, sedangkan untuk masuk kita akan diarahkan ke form login. Nah, maaf, dalam form login ini kita diarahkan jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa langsung login. Namun jika belum, kita diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Jika kita memilih daftar, maka kita diarahkan ke form pendaftaran. Kemudian jika daftar sukses, maka akan ada peringatan pendaftaran sukses. Namun jika gagal, akan ada peringatan bahwasanya pendaftaran gagal dan diarahkan lagi ke form pendaftaran. Next, seperti yang dibilang tadi bahwasanya kita bisa langsung login ataupun setelah dari daftar kita bisa langsung login. Nah, dalam proses login ini akan dilakukan sebuah verifikasi akun. Kemudian jika benar maka akan diarahkan ke dashboard, di mana dashboard ini memiliki beberapa menu, yaitu ada pilihan bimbingan, pembayaran, cek bimbingan, dan profile. Untuk pilihan bimbingan sendiri terdapat list bimbingan yang itu di mana untuk memberikan detail bimbingan serta form bimbingan yang dipilih. Kemudian untuk pembayaran ada list tagihan dan ada tempat untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Dan untuk cek bimbingan, ini berisi tentang list jadwal bimbingan. Dan yang terakhir adalah profile, di mana profile ini untuk melihat profile yang telah kita daftarkan tadi, atau bisa kita lakukan edit. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mas Ma'ruf. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini akan mendemokan prototipe yang telah kelompok kami buat. Baik, di sini
halaman utama setelah user mengakses URL-nya, maka akan ditampilkan halaman home, di mana halaman home ini menyimpan atau menampilkan fitur-fitur informasi tentang interview sendiri. Nah, kemudian ada menu berikutnya, ada menu daftar sekarang, layanan kami, masuk, dan juga kontak kami. Nah, kemudian ke menu layanan kami. Nah, di menu layanan kami ini itu menampilkan informasi bahwasanya interview ini memberikan bimbingan dari tingkat dasar, menengah, hingga mahir. Oke. Kemudian di menu kontak kami ini menampilkan menu informasi tentang profil interview sendiri yang meliputi email, hotmail, fax email, dan juga ada peta dari tempat interview sendiri. Oke. Kemudian untuk siswa bagaimana cara dia untuk memilih bimbingannya, yaitu dengan mendaftar. Kita bisa langsung klik sekarang, daftar sekarang. Oke, kemudian kita isi nama lengkap, email, password, dan juga konfirmasi password. Nah, jika kita sudah mengisi data-data semua, kita langsung bisa untuk mengklik create account. Nah, setelah kita create account, akan muncul notifikasi bahwasanya pendaftaran atau registrasi telah berhasil. Kemudian kembali, kemudian kita bisa login menggunakan akun yang telah kita buat. Oke, sukses. Nah, kemudian akan ditampilkan menu halaman si usernya sendiri atau setiap siswanya gitu. Di sini satu siswa akan memiliki akun dan akan berbeda isiannya. Di menu beranda itu ada jadwal bimbingan dan juga info terkini. Di mana info terkini itu untuk menampilkan informasi-informasi terkini tentang yang sekarang sedang booming. Contohnya di sini sedang masa pandemi, maka akan ditampilkan informasi tentang pandemi atau COVID-19. Kemudian juga ada bimbingan. Bimbingan di sini akan dimunculkan paket-paket bimbingan yang sebelumnya ada atau sudah ada di interview sendiri. Kemudian bagaimana cara kita untuk melihat detailnya? Kita bisa untuk langsung klik detail, akan memunculkan detail dari paket bimbingan yang telah kita pilih tadi. Nah, kalau kita suka, kita akan mengambil bimbingan, kita bisa klik pilih, dan akan ditampilkan halaman untuk kita mengisikan. Kita akan pilih jadwal di hari apa, kemudian jam berapa, dan juga lama bimbingannya berapa bulan. Kalau sudah, kita klik check out, dan akan muncul invoice seperti yang tampil. Kemudian kita bisa membayarnya dengan cara memasukkan kode virtual akun ini ke bank yang telah tersedia. Oke, jika sudah, next ada menu atau fitur pembayaran. Di fitur pembayaran ini itu dimunculkan data-data bimbingan yang telah kita ambil, baik yang baru saja kita ambil maupun yang telah selesai gitu. Di sini contohnya satu bimbingan yang baru saja kita ambil dan statusnya masih pending. Nah, jika ada seperti ini, kita bisa konfirmasi pembayaran kalau kita sudah membayar dengan cara klik konfirmasi, kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi form-form yang telah tersedia. Kemudian kita bisa langsung upload bukti pembayaran dan juga konfirmasi. Maka akan ada notifikasi untuk sukses dan akan menunggu 24 jam untuk perubahan status. Kemudian ada menu juga cek bimbingan. Di sini cek bimbingan yaitu untuk menampilkan data-data atau jadwal bimbingan. Kemudian ada nomor bimbingan, tanggal, waktu, tentor, dan juga laporan. Laporan di sini itu menandakan kita masuk atau tidaknya, seperti itu. Kemudian ada menu juga yaitu menu profil dan logout. Nah, jika menu profil di sini itu menu untuk menampilkan profil kita. Seperti ini. Ini ada profil kita bisa mengubah foto, kemudian kita ubah profil, simpan. Oke. Kemudian jika akan keluar, langsung kita logout. Jika batal nggak jadi logout, tapi kalau kita logout ya maka dia akan dikembalikan ke halaman login. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.